teman-teman, jumpa lagi di konten singkat. Dan hari ini kita kedatangan komponen yang sudah lama kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah update atau upgradean full dari Barclay. Barclay ada 1000 watt, ada yang coil 5 ya. Ada juga yang paling populer juga yang coil 5,5-nya yang 1200 atau 1300 watt. Dan sekarang yang datang ini berapa kali kita ada upload spesifikasinya di fanpage Facebook, dan memang banyak menantikan komponen ini, dan ini harganya saya belum tahu pasti karena kita belum rekap, kita belum hitung-hitungan mau cuan berapa begitu ya kan. Yang pasti setiap bisnis pasti ada untungnya ya teman-teman ya. Nah di 2023 ini ada banyak barang baru dan juga ada juga beberapa merek yang harganya udah mulai naik, ada beberapa merek. Jadi teman-teman jangan kaget kalau dapat harga baru ya. Nah kita nggak bahas itu, kita bahas komponen Barclay seri. Ini serinya. Ini saya belum unboxing ya, saya cuma langsung buka, saya ngambil ininya aja ya, buku manualnya ini. 2400 watt. Ini yang baru ini karbon ya, sensitivity-nya juga udah naik ya, naik dibanding yang adiknya. Dan ini diklaim udah tipe balap punya. Nah seperti ini spesifikasinya XMAX 8 ya, XMAX 8 dan fps-nya di 39 Hz. Ini cukup bottom, cukup rendah untuk pengen teman-teman yang pengen nyari glare-nya, ini enak banget. Nah speaker balap, kalau versi saya sebelum kita unboxing, versi saya nggak tahu ini benar atau tidak, terserah teman-teman mau anggap ini salah juga nggak apa-apa. Versi saya speaker balap itu dinyatakan balap tentu pertama itu SPL-nya harus kencang, ya kan? Speaker itu tidak bisa lari dari desain box juga ya. Speaker berpengaruh terhadap box juga, desainnya seperti apa ya. Ada yang desain boxnya percuma kita beli transducer yang kencang atau balap, boxnya tapi masih box konvensional, model-model Martin, model-model bass reflex itu tidak akan kencang. Nah itu yang kedua. Banyak speaker yang saya sudah tes ya, ternyata ada beberapa tipe speaker. Nah sebelumnya ini yang adiknya ini dia hanya fokus areanya atau polarnya masih fokus itu sekitar di jarak 20 meter mentok. Lewat dari 20 meter dia langsung buyar ya kan. Kalau hukum square law kan penurunan dia per 6 dB ya, 6 dB ya, 6 dB ya. Contoh kalau 20 meter dia 120 misalnya, 120 dia sekitar kita tambahkan 10 meter lagi harusnya dia turun 3 dB ya, 3 dB ya, enggak 6 dB-nya, 3 dB. Jadi pas pengukuran di 25 meter dia harusnya tetap di 120 atau di 119 dB begitu, 118 dB. Ternyata lewat dari 20 meter atau tepatnya di 25 dia langsung drop banget. Drop kurang lebih sekitar 8 dB. Nah berarti pertanyaannya bukan speakernya tidak benar atau gimana, saya juga nggak tahu secara mechanical bagaimana pembuatan transducer, hanya pabrik yang tahu ya, saya juga nggak banyak paham. Mungkin teman-teman bisa tambahkan apa saja yang menjadi faktor utama sampai buyar seperti itu. Jadi pabrikan kemarin kita sampaikan. Nah enaknya Hooper itu kita langsung ke prinsipalnya, ke pimpinannya juga. Jadi pimpinannya langsung bisa dengar kita, keluhan kita itu apa sih, maunya kita apa sih. Jadi makanya terciptalah desain upgradean baru yang coil 5,5 terbaru dari Barclay. Dan ini diklaim lebih dari 25 meter itu suaranya tetap fokus. Itu intinya. Dan kita juga udah kirim skema balapnya Manado ke pabriknya Hooper Barclay, dan mereka sementara kembangkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat atau kapan begitu skemanya disempurnakan sama mereka dan hasilnya bisa mendapatkan hasil yang super duper balap.
Jadi kita kan custom di sini, jadi kita butuh komponen yang benar-benar bisa fokus di atas 25 meter. Jadi dosisnya Sulawesi Utara teman-teman untuk pengukuran DBA, DBC sekarang standarnya minimal 25 meter dan rata-rata itu udah main di 30 meter. Jadi butuh transducer yang bukan saja kencang tapi fokus, itu jarang sekali. Nah inilah dibuat oleh pabrik, fokus ke depan, itu ceritanya teman-teman. Berapa menit nih durasinya jadi panjang ini. Kita unboxing. Oke. Wih. Waduh. Cakep. Sekarang paketnya, packagingnya dia udah pakai styrofoam begini. Jadi safety. Tadinya kan enggak ya. Tadinya gampang rusak. Wih, berat ini. Nggak ada apa-apa. Langsung buang. Cakep bosku. Nah untuk harganya, aduh saya belum rekap sih. Mudah-mudahan dia 3 juta sekian lah, nggak jauh-jauh dari situ. Wih, oke kita belum lihat bawahnya nih. Seperti dia menggunakan karbon yang cukup tebal. Ini karbon yang cukup tebal ini. Wow, ini seperti begini desainnya. Ini udah halus banget ini. Pinggirannya udah sempurna. Ini udah nggak belepotan, cakep ini. Ini karbonnya berbeda dengan karbon yang bawaan Hooper, yang X series. Ini lebih tebal dikit, kayaknya coating dari belakangnya lebih tebal. Wah, koil 5,5. Kita balik langsung. Wih, berat. Wah iya, dia coating dari belakang ini tebal banget nih teman-teman. Wih, kalau pabrik yang udah buat tentunya kita nggak bisa intervensi, yang pasti pabrik juga ada pemikiran sendiri ya apa yang mereka harus kejar. Dan ini lebih tebal beberapa mili dari yang masih kertasnya, dan ini dibilang lebih fokus lagi. Dan iya jelas nih tebal banget nih teman-teman, ini tebal banget nih. Ini lihat tuh satu jari. Jadi yang adiknya yang masih kertas itu dia lebih tipis ini. Ini lebih tebal banget, ya. Wah cakep. Wih gila tuh. Tuh spidernya keren ini. Ini tinggal kita harus uji lagi nih di box balap atau di box Marten atau di NMAX. Kita akan uji sensitivity-nya atau maksimal SPL-nya di lapangan realnya ya. Kalau kita pengujian 1 watt 1 meter kan buat ngambil datanya, karena kan ada kalkulator akustik yang bisa prediksi di berapa meter, dia berapa dB. Hanya saja itu kan masih hitungan kalkulator. Jadi realnya itu di lapangan tentunya. Ya. Katanya ini jauh lebih fokus dan yang menarik harganya 3 juta sekian. Udah dapat transducer keren. Transducer yang bisa bersaing dengan yang harga 5-6 juta. Wah, kita nggak sabar buat nguji ini teman-teman. Ini dia menggunakan magnet ferrit utuh ya, utuh, tidak kayak Pizza Hut begitu yang dibelah-belah. Tentunya magnet utuh seperti begini lebih stabil. Nah untuk sisanya dia hampir mirip. Koilnya memang pasti ini udah berbeda dengan yang kertas karena di klaim pabrik udah diperbaiki dan udah menggunakan karbon kon dan berkarakter fokus ke depan. Yo wes teman-teman tinggal tunggu konten berikutnya. Kita akan coba di box balap Manado Marten sama NMAX. Yang pasti kalau untuk Cobre belum bisa menunjukkan jauhnya gitu loh, kencengnya, karena kalau SPL itu lebih nangkep. SPL yang kita pakai kan SPL murah nih, kayak gini nih. Ini SPL kurang lebih sekitar 400-500 ribu. Jadi SPL ini yang SNDW ini terbatas ya. Jadi dia hanya menangkap atau cenderung merespon frekuensi punch, teman-teman. Frekuensi yang di atas 80 Hz. Ya. Jadi percuma sound kita geler kalau di balap. Balap itu bodoh amat, lupakan itu enak-enak. Balap itu nggak idealis, bunyinya harus sehat kayak gini. Nggak. Balap itu nggak ada istilah itu. Untuk balap Sulawesi Utara ya, kalau balap itu teman-teman di tempat lain, tinggalkan komentar seperti apa konsepnya. Kalau kami yang di Sulawesi Utara itu ekstrim, jadi udah nggak peduli bunyinya seperti apa, yang pasti dBi-nya gimana kenceng, DBC-nya gimana kenceng, speaker sampai hancur semuanya. Kalau udah masuk 12 besar,
itu cenderung peserta nggak ada yang selamat. Hampir lebih dari 60% tuh pada jebol semuanya. Memang udah pengen podium 1, 2, 3. Dan ini komponen yang siap di balap dari Barclay. Ingat tipenya ya, CR1200. Oke, tinggal ketemu di konten testing, komponen konten kita cek sound. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi. Salam Pro Audio.